Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali dan mengumpulkan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua di pagi hari ini dan memberikan semangat bagi kita untuk melakukan amal saleh. Sebenarnya saya pribadi belum mengumumkan untuk kajian, tidak tahu ya, kok tiba-tiba rame, ya sudah kajian aja. Taib. Ya, kita akan lanjutkan yakni tafsir juz amma dari Amma Yatasaalun atau juz 30, juz 30 min kitabillah. Dan pembahasan kita telah sampai pada surat An-Nazi'at, yang mana surat An-Nazi'at ini pendahuluannya telah kita sebutkan di 10 akhir Ramadan, di kajian subuh 10 akhir Ramadan. Baik itu makna kalimat per kalimat dari tabel yang sudah ada dalam kitab ini, kitab At-Tasheel li Ta'wil Tanzil. Alhamdulillah. Kemudian telah kita bacakan pula beberapa penjelasan oleh muallif Syekh Mustafa Al-Adawi beserta dengan beberapa aqwal para ulama, terutama para mufassirun, di dalam memberikan tafsiran dari beberapa kalimat-kalimat yang terdapat di dalam surat An-Nazi'at. Dan makna An-Nazi'at itu sendiri secara bahasa naza'a, naz'un, yakni mencabut secara lughatan saja. Tapi adapun tafsiran dari Nazi'at ini sendiri berbeda-beda para ulama dalam memberikan tafsiran seperti yang sudah kita bahas. Ada yang menyebut dia bahwasanya Nazi'at ini adalah para malaika. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama, adalah para malaikat yang mencabut nyawa. Ada yang mentafsirkan yang lain seperti yang sudah kita jelaskan. Kemudian di halaman yang ke-56. Iya. Soal, limadha ja'at hadhihi al-aqsam bi lafzi at-ta'nits wa hiya awsafun lil malaikah ma'a anna al-malaikata laysu inathan. Kata beliau di sini ada pertanyaan. Kenapa aqsam, maksudnya yang dijadikan bahan untuk sumpah, nazi'at, ya, wan nazi'ati gharqa, nasyi'at, dan seterusnya, mudabbirat. Ini kan jamak muannas salim, muannas. Nah, kata beliau, kenapa hadhil aqsam yang dijadikan sumpah di sini datang dengan lafaz ta'nis, datang dengan lafaz muannas? Dalam bahasa Arab bahwasanya isim itu dilihat dari ditinjau dari anwa'nya, nau itu ada dua, ada muzakkar, ada muannas. Itu isim. Ya, dalam bahasa Arab kan ada isim, fiil,
huruf. Sebenarnya gampang saja antum belajar bahasa Arab. Hafal aja 3 ini. Antum sudah bisa bahasa Arab. Isim, fi'il, huruf. Enggak ada di luar itu. Ya, bahasa Arab tidak ada keluar dari 3 ini. Isim, fi'il, huruf. Bisa enggak hafal itu? Isim, fi'il, huruf. Antum sudah bisa bahasa Arab. Ya, cuma pengembangannya kan begitu ya. Cabang dari isim, ditinjau dari ini, tinjau dari ini, tinjau ini, kemudian fi'il, huruf. Taib. Nah, kata beliau di sini, mengapa ya al-aqsam yang menjadi bahan sumpah di sini datang dengan lafaz muannas. Wa hiya awsafun lil malaikah, yang mana lafaz-lafaz tersebut merupakan sifat-sifat untuk para malaikat, padahal para malaikat itu bukan inas, bukan muannas, bukan perempuan. Ya. Muannas itu ada muannas yang hakiki, ada muannas yang majazi. Sebagian ahli lughah. Ada muannas yang hakiki, benar-benar dia perempuan, yakni para wanita. Ya, mereka muannas yang hakiki. Ada muannas yang majazi, seperti sabburatun. Nah, itu kan muannas secara ya isimnya, dia pengelompokan isimnya, dia isim muannas sabburatun karena ada tak marbutohnya. Akan tetapi dia bukan hakiki perempuan. Ya, hanya saja dia dimasukkan kepada pengelompokan isim muannas, maka dikatakan muannas yang majazi saja. Taib. Nah, sementara ini merupakan sifat untuk malaikat. Malaikat sendiri bukanlah muannas. Jawab, kata beliau, ajaba ala dzalika Shadiq Hasan Khan, telah menjawab pertanyaan ini ataupun permasalahan ini atas hal itu, yakni seorang ulama yang bernama Siddiq Hasan Khan, dengan ucapan beliau ataupun dengan jawaban beliau, li'annal muqsam bih tawaif minal malaikah, karena yang dijadikan sumpah di sini berkelompok-kelompok, tawaif minal malaikah, ya nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wasabihati sabaha, ya wasabiqati sabqa wal mudabbirat. Nah, yang dijadikan muqsam bih, yang dijadikan sumpah di sini adalah tawaif minal malaikah. Tahu tawaif ya? Ini kelompok-kelompok. Wa tawaif jam'u ta'ifah. Sementara tawaif itu sendiri jamak dari ta'ifatun. Apa jamaknya? Tawaif. Beda seperti masjidun, jamaknya masajid. Sementara masjidun sendiri adalah muzakkar. Ya, sementara ta'ifah itu sendiri dasarnya ataupun mufradnya, bentuk tunggalnya sudah muannas, itu maksudnya. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sumpah-sumpah tersebut dari jenis-jenis pekerjaan malaikat tadi itu dengan bentuk muannas, karena memang malaikat itu berkelompok-kelompok. Taifah itu artinya kelompok. Taifah mansurah, kelompok yang ditolong. Ya. Taib. Wa hiya muannasah. Sehingga taifah ini disifati dengan muannas. Paham ya? Jadi sekiranya ada pertanyaan kemudian kita menjawab, an-nazi'at itu malaikat yang begini, wan nasyitat ini untuk malaikat yang mencabut ruh orang yang beriman. Kok dalam bentuk muannas? Kok dalam bentuk jamak muannas salim? Bisa antum jawabnya? Iya, karena ya yang disebutkan dalam muqsam bih di sini adalah para malaikat-malaikat yang tidak satu kelompok tapi berkelompok-kelompok. Satu kelompok saja taifah itu isimnya sudah muannas, sehingga disifatilah mereka dengan penyebutan muannas. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ada pertanyaan lagi, as-su'al, aqsamallahu subhanahu wa ta'ala bin nazi'at wan nasyitat, fa aina jawabul qasam? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nazi'at, dengan nasyitat. Mana jawab sumpahnya? Ya, di dalam kaidah bahasa Arab ataupun di dalam kaidah-kaidah dasar bahasa Arab ada yang dinamakan ya qasam dan jawab qasam. Seperti seorang mengatakan wallahi
la'aqtulannak, misalnya begitu. Ya, wallahi la'aqtulannaka, demi Allah saya akan membunuh kamu. Nah, sumpahnya mana? Wallahinya itu sumpah. Mana jawab sumpahnya? Iya, sungguh saya akan membunuh kamu. Ini contohnya. Biasanya kan orang Arab seperti itu, kalau membunuh dia bersumpah dulu. Wallahi la'aqtulannaka, kata dia. Demi Allah, mana jawabnya? Saya akan bunuh kamu, sungguh akan membunuh kamu. Ya. Nah, itu jawab sumpah. Paham ya jawab sumpah di sini? Biasanya begitu dalam bahasa Arab itu, ketika dia bersumpah maka ada sesuatu jawab sumpahnya. Untuk apa? Ya. Misalnya demi Allah saya tidak akan pergi. Demi Allah. Ya, atau warabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah saya akan bernazar. Demi Rabbnya Ka'bah saya akan begini. Ada jawab sumpahnya. Nah, itu namanya jawabul qasam. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nazi'at wan nasyitat. Lalu mana jawaban dari sumpah tersebut? Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Jawabannya, al-jawab min ahli ilmi man dhahaba ila anna jawab al-qasami mahzuf. Di antara ahlul ilm ada yang berpendapat bahwa jawaban dari sumpah Allah Subhanahu wa taala itu mahzuf. Mahzuf itu artinya sudah dibuang. Karena sudah mafhum, sudah bisa difahami. Tanpa harus disebut jawab sumpahnya, ya udah paham lah. Ya, sehingga dia apa? Sehingga dia mahzuf, dibuang. Ya, sama halnya seperti kemarin ada kalimat-kalimat tahniah di dalam berlebaran, apa? Minal aidin wal faizin. Kok tiba-tiba minal aidin wal faizin? Mana mubtada, mana khabar? Kok dibuang? Ya sudah paham lah. Artinya apa? Antum minal aidin wal faizin. Kamu semoga di antara orang-orang yang berhari raya dan orang yang mendapatkan kemenangan. Ya, jadi disingkat saja, nggak perlu antum minal aidin, enggak. Dalam bahasa Arab itu dimahzufkan mubtada'nya, dibuang aja. Tinggalkan khobarnya saja, minal aidin wal faizin. Cuma terjemahannya yang salah. Maafkan lahir dan batin, itu nggak nyambung gitu ya. Apalagi tambah selamat para pemimpin, ya mudah-mudahan selamat, insyaallah. Nah, demikian juga di sini kata sebagian ahlul ilm, para ulama berpendapat bahwasanya jawab qasamnya sudah mahzuf, dan karena itu sudah difahami, ya, karena itu sudah dipahami. Taib. Ya, sama seperti antum mengucapkan apa? Syukron. Kok tiba-tiba syukron? Fathatain, kan gitu ya? Syukron. Nah, gitu. Afwan. Nah, tiba-tiba gitu ya. Enggak bisa, ini enggak diterima dalam bahasa Arab tiba-tiba kemudian ya tanwin atas. Apa ini menyebabkan isimnya itu kok bisa tanwin? Harus ada sebabnya. Kok bisa mansub katanya? Kok bisa tegak? Ya, kaum laki-laki saja bisa tegak berdiri, itu ada sebabnya. Ya kan? Kenapa? Karena dimarahi, berdiri dia, marah juga. Nah, gitu. Taib. Jadi ada sebabnya. Sebabnya ada yang mahzuf, ya, ada fiil yang mahzuf, ada fiil yang dibuang. Dan itu sudah maklum. Paham ya mahzuf di sini? Nah, seperti itu. Banyak ya dalam bahasa Arab seperti itu. Udah ada yang mahzuf. Karena sudah bisa difahami. Aslinya apa? Ashkuruka syukron, kan begitu. Enggak terlalu panjang. Malas juga orang Arab. Ashkuruka syukron. Saya benar-benar berterima kasih kepadamu. Enggak sampai seperti itu. Cukup syukron akhi. Nah, kan begitu ya. Aslinya apa? Ashkuruka syukron. Ya, ashkuruka syukron. Maf'ulnya maf'ul yang mutlak, yang dibuang fiilnya. Taib. Paham ini? Paham ya mahzuf di sini ya? Nanti jangan apa mahzuf itu. Ya, ini ada yang dibuang. Kenapa? Karena udah cukup. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta dan seterusnya. Ini udah cukup. Enggak perlu harus disebutkan jawab dari sumpah. Ya. Seperti seorang mengatakan, ya wallahi la adhab, demi Allah saya akan pergi. Ya, enggak perlu disebutkan jawab sumpahnya, karena dari sumpahnya tadi, sumpah Allah Subhanahu wa taala itu sudah mencukupi. Wallahu a'lam. Wa minhum man dhahaba ila annahu mazkur fi surah. Ada pula ahlul ilm yang berpendapat bahwa jawab sumpahnya, jawabul qasamnya mazkur fi surah, disebutkan dalam surat ini. Dalam surat An-Nazi'at ada disebutkan. Walaupun kita tidak tahu yang mana ini, akan tapi ada ya, jawaban sumpah itu ada di dalam surat disebutkan.
Amma alladhi dhahabu ila anna jawab al-qasami mahzuf fa ashharu aqwalihim fi taqdirihi annahu la tub'atsna fal ma'na wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha dan seterusnya la tub'atsna. Ya, la tub'atsna sungguh kalian akan dikirim. Ba'atsa dikirim. Ya, ini yang berpendapat bahwa jawabul qasamnya itu mahzuf. Apa takdirnya? La tub'atsna. Karena dia menggunakan muannas, ya la tub'atsna. Kalian akan diutus dengan fi'il mudhari' yang fi'il mudhari' yang majhul. Fi'il mudhari' yang majhul, ba'atsa yab'atsu. Kalau dimajhulkan apa? Yub'atsu, diutus. Ya, tub'atsu tub'atsani tub'atsna, tub'atsina tub'atsani tub'atsna. Sudah belajar sorof kan? Belum. Nah, nanti belajar sorof nanti insyaallah dari hari Ahad sampai Senin, Selasa ya. Mudah-mudahan bisa. Tapi sebelum belajar sorofnya nanti ya belajar kosakata dulu, memperbanyak kosakata. Taib. Demikian. Jadi itu jawab qasamnya. Sungguh kalian akan diutus. Itu takdirnya. Maksudnya takdir di sini seperti kita tadi, minal aidin wal faizin. Apa ini? Ini khobar. Mana mubtada'nya? Mahzuf. Apa takdirnya? Antum. Nah, gitu ya. Antum minal aidin wal faizin. Syukron. Apa ini syukron? Maf'ul mutlak. Misalnya, loh, namanya maf'ul itu sebabnya ada maf'ul dari fi'il. Objek itu pasti ada pelaku dan ada kata kerjanya. Mana dia? Nah, ditakdirkan dia mahzuf. Apa takdirnya? Ashkuruka syukron. Begitu dia. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya maf'ul. Maf'ul itu objek yang dikenai pekerjaan. Ya, yang dikenai pekerjaan. Ya. Baik. Jelasin ya. Fa makna wan nazi'at wan nashitat dan seterusnya la tub'atsan, la tub'atsna, ya. La tub'atsna dengan muannas. Kalian akan diutus. Amma alladhina dhahabu ila annahu mazkur fi surah fa huwa 'inda fariqin minhum qawluhu qulubu yawma idzi wajifah fal ma'na wan nazi'at innal quluba satakunu wajifatan yawma tarjufur rajifah. Adapun yang berpendapat bahwa jawab qasam itu disebutkan dalam surah, maka menurut sebagian dari para ahli ilm jawaban qasam tersebut yang ada dalam surat An-Nazi'at ada pada kalimat qulubu yauma idzin wajifah. Itu dia jawaban qasamnya. Ya, jawab sumpahnya para ulama yang berpendapat bahwasanya jawabul qasam ada di dalam surat An-Nazi'at, ya ini ada pada kalimat apa? Qulubu yauma idzin wajifah. Hati, maksudnya hati di sini qulub, hati-hati yang maksudnya hati para malaikah pada hari itu dalam keadaan takut, ya, dalam keadaan takut, khaifah wajifah. 6. Ya, ini apa takdirnya begini, maknanya begini, wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta dan seterusnya, qulubu yauma idzi wajifah, yakni innal quluba satakunu wajifah, sesungguhnya hati makhluk pada waktu itu, ya al-qulub, yakni hati, karena malaikat juga punya hati. Malaikat punya hati atau tidak? Hah? Malaikat itu punya qalb atau tidak? Punya. Ya, mereka itu juga punya al-qalb. Ini punya rasa takut juga. Takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia jawabul qasam dari sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat An-Nazi'at itu sendiri. Ya, ini pada kalimat qulubu yauma idzi wajifah. Wallahu a'lam bishawab. Waqad awrada Ar-Razi rahimahullah aqwalal ulama fi dzalika faqal. Sementara Al-Imam Ar-Razi rahimahullah membawakan pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ini. Dia berkata, faqal al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, jawabul qasam al-mutaqaddam
mahzufun aw mazkurun fihi wajhan. Jadi jawaban sumpah dari yang terdahulu pembahasannya, maksudnya yang sebelumnya karena ini penukilan, ada yang mahzuf ataupun mazkur, ada yang mahzuf, ada yang disebutkan. Ini ada dua sisi. Wajhan, ada dua sisi. Al-awwal, yang pertama, sisi pertama, wajhul awal, annahu mahzuf, bahwasanya jawab qasam itu adalah mahzuf, sudah dibuang. Summa ala hadzal wajhi fil ayati ihtimalat. Maka menurut sisi ini pada ayat tersebut ada beberapa kemungkinan, ihtimal. Jadi pada sisi yang pertama ini ada beberapa pendapat lagi, gitu maksudnya. Paham ya? Yang pertama, qala al-Farra, takdirnya dari jawab qasam yang sudah dibuang tadi, apa takdirnya? La tub'atsna. Bahwasanya kalian akan diutus malaikat-malaikat tadi dengan berbagai macam tawaif, berbagai macam kelompok, berbagai macam jenis. Itu takdirnya menurut Al-Farra. Wa dalilu alaihi ma hakallahu anhum, dan dalilnya apa yang telah Allah ceritakan tentang mereka. Apa itu? Annahum qalu, bahwasanya mereka berkata, aidza kunna idhaman nakhirah. Ya, apakah kami yang telah menjadi tulang belulang yang hancur, yakni ai anba'isu idza sirna idzaman nakhirah. Aku akan bangkitkan, ya unbu Isa, ya akan dibangkitkan ini, ya unbu Isa idza sirna idzaman nakhirah, akan dibangkitkan apabila ya kami telah menjadi tulang belulang yang hancur. Itu maksudnya. Jadi akan dibangkitkan apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur. Nah, jadi latub'asna, sungguh akan dibangkitkan. Taib. 6. Iya. Ada keluaran baca ini, ya. Berarti bukan malaikat yang akan diutus. Ba'atsa yang dimaksud di sini adalah para makhluk manusia yang dibangkitkan. Ya, latub'asanna, yang bagusnya ini latub'asanna ataupun latub'asanna. Ya, ini yang dimaksud malaikat akan dibangkitkan. Tapi ya, jadi jawaban sumpahnya adalah yang dibangkitkan, bukan yang diutus. Nah, ya idza kunna idzaman nakhirah, sebagaimana di sini lebih dijelaskan lagi oleh Al-Imam Al-Farra bahwa apabila kami telah menjadi tulang belulang maka akan dibangkitkan. Maka ini jawaban sumpahnya. Jadi manusia yang sudah ya ditanam, dikuburkan, sudah hancur tulang belulangnya, kemudian sungguh mereka akan dibangkitkan, maka ini jawaban qasamnya yang telah dimahzufkan, ya. Taib. Pendapat yang kedua, asani qala al-Akhfash wa Zujaj, lananfakhanna fi sur nafkhatain wa dalla ala hadha al-mahzuf dzikru rajifah war radifah wa huma nafkhatan. Adapun pendapat yang kedua bahwa jawaban qasamnya itu sudah dibuang, ya, seperti pendapat Al-Imam Al-Akhfash dan Az-Zujaj, bahwa kami akan meniupkan sangkakala dengan 2 kali tiupan, dan yang menunjukkan hal ini bahwasanya itu sudah mahzuf, yakni penyebutan rajifah dan radifah. Apa makna rajifah dan radifah kemarin? Adalah, ya, lihat di sini di anunya. Itu rajifah yakni an-nafkhatul ula, wa radifah nafkhatus tsaniyah. Tiupan yang pertama adalah ar-rajifah, tiupan yang kedua adalah ar-radifah. Radifah itu artinya kan membonceng, radif, ya. Kita sudah bahas pada waktu Ramadan itu. Membonceng. Membonceng itu dalam bahasa Arab yang di belakang. Ya, saya membonceng si fulan, urdifu fulan. Berarti apa? Dia di belakangnya si fulan. Itu kalau dalam bahasa Arab.
Kan sudah kita bahas ini ya, sudah kita sampaikan. Beda kalau kita dalam bahasa Indonesia ketika disebutkan membonceng. Saya membonceng si fulan. Si fulannya di mana? Di belakang. Tapi dalam bahasa Arab, ana urdifu fulan. Saya bonceng si fulan. Fulannya di mana? Di depan. Nah, sama-sama pakai kalimat membonceng, tapi letaknya beda. Taib. Nah, radifah maksudnya yang mengikuti di belakang. Makanya kan ayatnya disebutkan ya rajifah, kemudian setelahnya baru apa? Radifah. Tiupan sangkakala susulan, yang kedua maksudnya. Sehingga ditafsirkan rajifah itu tiupan yang pertama, radifah yang dibonceng di belakang, maksudnya yang mengikuti, yang kedua. Paham ya? Nah, ini kata pendapat yang kedua bahwasanya itu sudah mahdzuf. Jawab sumpahnya sudah mahdzuf, ya. Seperti perkataan Al-Akhfash ataupun Az-Zujad, lananfakhanna fis sur nafkhataini wa dalla ala hadzal mahdzuf, yani dzikr rajifah war radifah wa huma nafkhatan. Baik. Wasalis, pendapat yang ketiga, qala Al-Kisai, al-jawabul mutmir. Ya, al-jawabul mutmar huwa annal qiyamah waqi'ah. Menurut Imam Al-Kisai bahwasanya jawaban sumpahnya tersebut ya tersembunyi. Yang dimaksud di situ adalah al-qiyamah, bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Wa dzalika li'annahu subhanahu wa ta'ala qala, yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wadz-dzariyati dzarwa, tsumma qala innama tu'aduna las-shadiq, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian itu benar-benar akan terjadi. Wa qala ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wal mursalati urfa, innama tu'aduna lawaqi', sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian akan terjadi. Nah, ini pendapat-pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa jawaban qasamnya telah mahdzuf ya, dengan qarinah, dengan dalil adanya penyebutan kalimat-kalimat tadi, adanya penyebutan kalimat rajifah, radifah, sehingga dimahdzufkan saja. Baik. Fakadzalika huna fa innal Qur'an kasuratil wahidah. Demikianlah di sini karena sungguhnya Al-Qur'an itu seperti satu surat. Artinya bisa ditafsirkan surat ini dengan menggunakan surat yang lainnya. Wal qaulu tsani, sisi yang kedua maksudnya di sini. Tadi kan ada dua sisi kata beliau ya. Dari penjelasan para ulama dari Imam Ar-Razi itu ada wajhan, dua sisi. Sisi yang pertama mahdzuf. Al-qaulu tsani, sisi yang kedua, annal jawab mazkur, bahwasanya jawaban sumpahnya itu disebutkan. Wa ala hadzal qaul ihtimalat, menurut pendapat ini juga ada beberapa ihtimal, maksudnya ada beberapa kemungkinan pendapat. Al-awwal al-muqsam alaihi huwa qauluhu qulubu yauma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Yang pertama bahwasanya jawaban sumpahnya itu ada pada qulubu yauma idzi wajifah, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, absaruha khashi'ah. Ya, ini pada surah An-Nazi'at ayat yang ke-8. Jawaban sumpahnya itu disebutkan di dalam surat itu sendiri pada ayat yang ke-8 dan 9. Takdirnya apa? Wan nazi'ati gharqa, inna yauma tarjufur rajifah. Nah, itu jawaban seperti itu. Tahsulu qulubun wajifatun wa absaruha khashi'atun, sehingga terjadi hati menjadi takut, pandangan menjadi tertunduk. Ya, itu jawabannya. Wasani jawabul qasam huwa qauluhu ta'ala hal ataka haditsu Musa. Ada pendapat yang lain bahwa jawaban sumpah itu disebutkan dalam surat, tapi bukan pada kalimat qulubu yauma idzi wajifah, tapi pada kalimat yang mana? Hal ataka haditsu Musa. Nah, itu jawaban sumpahnya. Kenapa? Fa inna hal, karena sesungguhnya hal itu apa? Isim istifham, yakni isim tanya. Ya, kalimat tanya, hal. Ya, hal anta talib misalnya, apa kamu talib? Hal anta tajir, apa kamu pengusaha pedagang? Ya, dan seterusnya. Hal itu asalnya adalah istifham, kalimat tanya. Akan tetapi di sini fa innal hal hahuna, adapun hal di sini bimakna qad, bermakna apa? Sungguh. Ya, bermakna apa? Qad, sungguh.
Ya. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu cerita tentang ghasyiyah? Apa maknanya? Qad ataka haditsul ghasyiyah. Hujan itu. Allahumma shalli ala rahmah. Nah. Jadi seakan-akan hal ataka haditsul ghasyiyah itu sama seperti qad ataka haditsul ghasyiyah. Sungguh telah datang kepadamu ya Muhammad cerita tentang al-ghasyiyah. Jadi pertanyaan di sini bukan pertanyaan tujuannya karena enggak tahu, tapi untuk menetapkan sungguh sudah datang berita al-ghasyiyah kepadamu ya Muhammad. Nah, demikian. Jadi hal ataka haditsu Musa ini dijadikan tafsirannya qad ataka haditsu Musa sebagai jawaban wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta qad ataka. Nah, itu jawabannya. Qad ataka haditsu Musa. Baik. Jelas ya? Nah, demikian. Wasalis, pendapat yang ketiga, jawabul qasam huwa qauluhu ta'ala inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Nah, itu jawaban qasamnya. Inna fi dzalika, sungguhnya yang demikian itu merupakan ibrah bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu dia beberapa uraian oleh penulis di sini tentang masalah yakni al-qasam, ya, aqsamullah wa jawabul qasam, tentang sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dan di mana jawab qasamnya. Hingga jelas bagi kita di sini bahwa para ulama dalam masalah ini ataupun menentukan apakah ada jawab sumpah dari sumpah Allah ataukah tidak ada, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sudah mahzuf, ada yang mengatakan disebutkan di dalam ayat tadi. Yang mengatakan mahzuf maka mereka menggunakan menggunakan cara untuk mentakdirkannya. Ya, bisa tadi dengan menggunakan kalimat latub'asanna. Ya, sungguh akan dibangkitkan, atau latub'asna. Adapun yang mengatakan disebutkan mazkur, maka bisa kita lihat tadi beberapa jawaban para ulama. Ya, ini jawaban qasam disebutkan bisa pada kalimat qulubu yauma idzin wajifah, atau bisa pada kalimat hal ataka haditsu Musa, atau inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Wallahu a'lam. Kemudian para jemaah Allah Subhanahu wa taala, satu lagi ya. Soal uzkur al-murada bir-rajifah war-radifah bi syai'in min at-tafsil. Pertanyaannya, coba sebutkan apa yang dimaksud dengan ar-rajifah dan ar-radifah. Secara bahasa apa arti rajifah? Tiupan sangkakala yang pertama. Radifah yang diikuti yang kedua, yang dibonceng, ya, yang mengikuti yang kedua. Nah, sebutkan yang dimaksud dengan rajifah dan radifah secara tafsil, bi syai'in min tafsil, yakni secara rinci, agak dirinci dikit. Nah, kata beliau jawabannya di sini, dzahaba katsirun minal mufassirin ila anna al-murada bir-rajifah an-nafkhatul ula war-radifah an-nafkhatus tsaniyah. Ya. Rajifah rajafa itu artinya guncangan. Cara bahasa Arab ya. Rajafa itu rajfun artinya goncangan. Namun yang dimaksud di sini kata beliau, kebanyakan para mufassirin berpendapat bahwa yang dimaksud dengan rajifah adalah tiupan yang pertama, tiupan kiamat sangkakala yang pertama. Warradifah adalah tiupan yang kedua. Fasahha 'anil Hasanil Basri, telah sahih dari Hasan Al-Basri, annahu qala, bahwasanya dia berkata, huma nafkhatani, bahwa yang dimaksud dari keduanya ar-rajifah dan radifah adalah an-nafkhatani, dua kali tiupan. Ammal ula, adapun tiupan yang pertama, fatumitul ahya, yang mematikan orang-orang yang hidup. Jadi segala yang hidup dimatikan, tiupan yang pertama, mati semua. Ya, boom. Sekali tiup saja, cepat itu, enggak lama-lama. Nah, ini dia. Tiupan yang pertama fatumitul ahya, wa amma tsaniyah fatuhyil mauta. Tiupan radifah, tiupan yang kedua, ya, fatuhyil mauta, menghidupkan yang sudah mati lagi, bangkit lagi.
Ditiup pertama hancur, mati semua. Tiupan yang kedua tiba-tiba mereka bangkit, ya, hidup lagi. Nah, ini yang enggak dipercaya oleh orang-orang kafir. Ini enggak percaya orang-orang kafir. Kecuali orang-orang yang beriman meyakini hal tersebut. Baik. Summa talal Hasan, kemudian setelah menjelaskan tadi, Hasan Al-Basri membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Wa nufiqa fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian Hasan Al-Basri membacakan ayat ini, ya, thumma nufiqa fihi ukhra. Kemudian ya wa nufiqa fis-sur. Kemudian ditiupkanlah sangkakala. Ditiup sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka terkejutlah. Fasa'iqa itu kan kejutan yang menyebabkan pingsan ataupun mati. Itu sa'iq. Ya, sa'iq itu adalah terkejut yang menyebabkan pingsan ataupun mati. Misalnya ada orang yang terkejut dengar ledakan, misalnya dar, kejut tapi pingsan dia. Nah, itu fasa'iqa namanya. Orang itu sa'iq. Ya gitu ya, sa'iq. Atau apa namanya kalau kena listrik itu tersengat. Ya itu bisa menggunakan sa'iq ini. Ya, dia disengat, su'iqul kahruba, dia disengat listrik. Nah, begitu ya. Tapi ini beda yang ini. Cuma kalimat secara bahasa demikian. Wa nufiqa fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka matilah apa yang di langit dan di bumi. Mati semua. Ketika ditiupkan tiupan yang pertama, mati semua. Yang di langit dan yang di bumi, coba antum bayangkan. Ya. Berarti termasuk juga para malaikat. Makanya disebutkan illa man sya'allah, kecuali makhluk yang Allah Ta'ala kehendaki, yang tidak mati, seperti yang menopang arsy. Ya. Karena kan di akhir surat ini, surat An-Nisa Az-Zumar ini kan disebutkan, ya, watarol malaikah, ya, watarol malaikata hafina min haulil arsh. Engkau akan lihat ya Muhammad, ya ini pada hari kiamat nanti malaikat-malaikat yang memanggul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi illa man sya'allah summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan lagi tiupan yang berikutnya. Fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka qiyam, berdiri dalam keadaan melihat, kebingungan, ya bangun gini. Nah, seperti itu. Nah, Hasan Al-Basri membawakan ayat ini ketika menjelaskan makna rajifah dan radifah. Tiupan pertama, tiupan kedua. Tiupan pertama, ya, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Matilah apa yang di langit dan di bumi. Illa man sya'allah, kecuali orang yang Allah kehendaki, makhluk yang Allah kehendaki. Mereka tidak mati dengan tiupan itu. Ya, summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan lagi tiupan yang berikutnya, fa idzahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba, idzanya ini idza apa namanya? Apa Nadir? Fa idzahum qiyam. Idza apa namanya ini? Lupa. Idza tiba-tiba. Idza fujaiyah. Ya, fujaiyah. Idza tiba-tiba namanya. Maksudnya idza fujaiyah tiba-tiba, kan gitu ya. Fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka dalam keadaan berdiri dan melihat. Taib, ini dia. Wasahha an Qatadah, demikian juga sahih dari Qatadah. Wasahha an Qatadah aidan annahu qala huma sayhatani, ammal ula fatumitu kulla syai'in biiznillah wa ammal ukhra fatuhyi kulla syai'in biiznillah. Demikian juga telah sahih dari Qatadah bahwasanya dia berkata huma sayhatani, bahwasanya yang dimaksud dengan ar-rajifah dan radifah keduanya adalah sayhah. Tahu sayhah ya? Suara yang sangat keras yang bisa mematikan. Nah ini ya, ini mengerikan. Suaranya itu bisa membuat mati. Suaranya itu. Seperti yang pernah menimpa kaumnya siapa? Kaum Samud ya. Kaum Samud yang dia ditimpa dengan sayhah. Suara yang sangat keras, bising sekali, mereka mati karena suara itu sangat keras sekali. Iya kan? Suara keras itu bisa mematikan atau tidak? Bisa ya.
Suara yang sangat keras itu aja bisa sangat pekak sekali, sakit sekali dan bisa mati. Nah itu. Kata Qatadah bahwasanya yang dimaksud rajifah dan radifah adalah dua suara yang sangat keras, soihah. Yang mana yang pertama, suara yang pertama itu ya ini suara tiupan tadi. Itu suaranya deras sekali. Jadi suaranya saja bisa buat mati gitu ya, apalagi tiupannya. Hancur semua, yang di langit dan di bumi, mati semua. Iya. Tiupan yang pertama fatumitu kulla syai'in biiznillah, yang akan mematikan segala sesuatu dengan izin Allah. Wa amal ukhra fatuhyi kulla syai'in biiznillah, yang akan menghidupkan segala sesuatu dengan izin Allah. 6. Wa hada, nah inilah kata beliau, wa thamma aqwalun ukhar, di sana ada pendapat yang lain. Wa thamma aqwalun ukharu lil ulama'i faminhum man qala innar rajifah al ardu, di sana ada pendapat yang lain dari para ulama. Di antara mereka ada yang berkata yang dimaksud ar-rajifah, karena makna rajifah apa tadi? Makna rajafah secara bahasa apa artinya? Guncangan. Ya, guncangan. Nah, sehingga ada di antara para ulama menafsirkan rajifah adalah al-ardu. Al-ardu dalam pengelompokan jenisnya dia mudzakkar apa muannas? Mudzakkar apa muannas al-ardu? Muannas. Ya, dia muannas. Menggunakan ta'nis dia kalau digunakan fiil. Taib. Jadi ada yang mentafsirkan ar-rajifah adalah al-ardu. Dalilnya apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil. Ya, ayat yang ke-14. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Yauma tarjuful ardu wal jibal, pada hari di mana bumi dan gunung tarjuf. Apa? Goyang, guncang. Nah, sehingga ada di antara para ulama yang menafsirkan bahwa ar-rajifah di sini adalah bumi, ya, adalah bumi yang bergoncang. Wa kanatil jibalu kasiban mahila, dan adalah gunung pada waktu itu seperti debu yang berterbangan atau seperti pasir yang berterbangan. Taib. Wa radifah as-saah. Kemudian ada yang menafsirkan bahwasanya makna radifah adalah kiamat. Ya, bahwasanya rajifah itu goncang dulu, terjadi guncangan sehingga bumi ini berguncang, gunung-gunung itu berguncang, bahkan gunung itu wakanatil jibal kasiban, seperti pasir yang mahilan, pasir yang diterbangkan. Nah, seperti itu. Kemudian mereka menafsirkan radifah adalah apa? Sa'ah, kiamat. Setelah terjadi guncangan baru terjadi kehancuran kiamat. Nah, ada yang menafsirkan demikian. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berkata innar rajifa al-ardu war radifatu as-sama'u. Ada pula yang menafsirkan bahwa ar-rajifah itu bumi, war radifah langit. Nah, gitu ya. Maksudnya bumi dan langit itu hancur, yang diikuti bumi hancur berguncang, langit juga ikut hancur. Apa dalilnya? Ya ini pada firman Allah surat Al-Haqqah ayat 13. Wa idza nufiqa fis suri nafkhatu wahidah, maka apabila ditiupkan sangkakala sekali tiup, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah, maka beterbanganlah, ya, wa humila, yaitu terbawalah bumi dan gunung-gunung ini terangkat, kemudian dibenturkan dua-duanya sekali bentur, hancur. Jadi gunung-gunung diangkat, terangkat gunung ini, bumi juga enggak beraturan, kemudian dibenturkan hancur. Padahal gunung awalnya tertancap di mana? Di bumi itu lepas. Kenapa? Karena bumi ini merupakan autad, gunung ini merupakan autad. Sudah kita bahas ya dalam surat An-Naba. Apa itu autad? Pasak, watadun, pasak. Ini dilepas. Bumi juga diangkat, dibenturkan, hancur. Ya, fayauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah kiamat, waqi'ah. Wan syaqqatis sama, kemudian diikuti langit terpecah, masykuk, insyaqqa. Apa arti syaqqa? Masykuk. Antum sudah belajar bahasa Arab. Masykuk apa masykuk? Retak-retak, pecah-pecah. Ya, diikuti dengan apa? Wan syaqqatis sama fahiya yauma idzi wahiyah. Ya, diikuti dengan langit yang terpecah-pecah, pada hari itu langit dalam keadaan lemah. Padahal sudah kita bahas juga, Allah Ta'ala menciptakan langit itu sangat kokoh sehingga tidak ada celah sedikit pun, nggak ada retak rambut katanya.
Langit itu penciptaannya nggak ada retak rambut. Kalau kita buat dinding masih ada, tahu retak rambut? Tahu kan? Yang sering bangun rumah tahu lah retak rambut. Atau di bungkus semen itu apa? Bungkus untuk bahan aci itu kan tanpa retak rambut. Nah, gitu ya. Ada biasanya ya. Nah, padahal langit itu Allah ciptakan sangat kokoh, nggak ada celah loh. Langit itu nggak ada celahnya. Ketika Allah menciptakan langit itu sebagai atap bagi bumi, itu nggak ada celah, nggak ada retak, sehingga syaitan bisa selip-selip masuk, nggak bisa. Ya, kenapa? Makanya Allah buat pintu-pintu langit, iya atau tidak? Langit itu ada pintu-pintunya. Ya, makanya para syaitan atau malaikat ya melewati dari pintu, nggak bisa dari jalan yang ada pintunya. Nah, langit itu Allah ciptakan itu sangat kokoh, nggak bisa ditembus. Jaraknya saja ketebalan langit itu 500 tahun perjalanan. Ya, seperti disebutkan dalam beberapa riwayat. Taib. Nah, pada hari itu diikuti langit itu pecah, fahiya yaumaidzi wahiyah. Nah, ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa yang dimaksud ar-rajifa al-ardu ar-radifa as-sama. Karena bumi lebih dahulu terjadi guncangan, radifah diikuti langit yang pecah. Paham ini ya? Itu tafsir para ulama. Jadi didahului pertama sekali yang bergerak ataupun yang hancur itu buminya. Rajifahnya itu bumi. Rajifah. Buminya rajifah, guncang, kemudian radifah diikuti oleh langit. Karena makna radifah itu mengikuti. Ya, yang kedua yakni langit dibonceng. Taib. Wa minal ulama man qala, di antara para ulama ada juga yang berkata innar rajifah hiya sautul hailu al-muz'iju. Ada yang berkata bahwasanya rajifah adalah suara yang bising yang ya muz'ij, yang sangat menyakitkan. Muz'ij itu mengganggu. Ya, sautul hail, suara bising yang sangat mengganggu. Itu tadi rajifah. Jadi suara yang soihah, sangat keras. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa akhadathumur rajifah dalam surah Al-Ankabut. Ya, rajifah telah merenggut mereka, membunuh mereka. Fa akhadathumur rajifah. Telah membunuh mereka ar-rajifah. Apa ini? Suara yang sangat keras membunuh mereka. War-radifah, adapun radifah yang mengikuti, maksudnya diikuti dengan al-zalzalah. Nah, itu ya. Jadi ada yang menafsirkan bahwasanya ar-rajifah adalah suara yang sangat keras, kemudian radifah adalah guncangannya, gempanya, zalzalah. Wal qaulul awwal alaihi al-aktsarun, tapi pendapat yang pertama yang lebih banyak. Ya, pendapat yang pertama tadi lebih banyak para ulama mentafsirkan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apa pendapat yang paling banyak tadi? Pendapat pertama bahwa ar-rajifah adalah tiupan yang pertama, ar-radifah tiupan yang kedua. Itu yang paling banyak para ulama memilih pendapat itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita coba dulu ya sampai di sini. Sudah masuk waktu syuruk. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah ya di Sabtu berikutnya insyaallah. Ya, Sabtu berikutnya kita mulai lagi ya. Ini belum mulai kan ini? Ini selingan tadi. Kok rame? Biasanya enggak rame. Bingung juga saya. Sekalinya diet ngerjain. Enggak kabar-kabarin. Baik, insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.